Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dengan anggota saya sendiri Ayuni Rahma, Ayumna, Lamtiur Maria, Yulia Sinta Putri, dan Yulida Esther. Kami di sini akan mempresentasikan bab 13, yaitu teknik penyusunan proposal dan penyusunan laporan proposal penelitian kualitatif. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen kami, Ibu Luciana Wulansari SPMPD, dan kepada teman-teman kelas semuanya. Semoga dapat menyimak video ini dengan nyaman. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Saya dengan Ayumna. Di sini saya akan membahas teknik penyusunan proposal dan penyusunan laporan proposal penelitian kualitatif. Yang pertama, menyusun proposal penelitian. Menyusun proposal penelitian, di sini ada apa saja sih? Yaitu yang pertama ada pendahuluan, kedua bagian awal. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dapat menghasilkan sebuah karya ilmiah yang berkualitas tinggi. Jika dilakukan dengan metode yang tepat, hasil penelitian yang baik akan menyambungkan temuan baru bagi pengembangan ilmu tertentu dan atau bagi pemecahan masalah pembangunan dan kemasyarakatan. Dan yang B, bagian awal. Bagian awal proposal mencakup halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman pengesahan, dan halaman daftar isi. Halaman sampul luar memuat judul, maksud proposal penelitian, lambang instansi yang mendanai atau nama instansi yang dituju, dan tahun pengajuan. Nah, berikutnya bagian pendahuluan. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, pembatasan masalah. Dan yang keempat, rumusan masalah. Latar belakang masalah merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian. Menurut Ratna 2010 sampai dengan 260, sebagian suatu karya ilmiah, suatu penelitian bukanlah objek yang terberi atau objek yang dengan sendirinya sudah ada sehingga penelitiannya hanya tinggi melaksanakan saja. Dan yang kedua, identifikasi masalah. Dalam penulisan proposal, identifikasi masalah tidak selalu harus disampaikan secara eksplisit. Semua tergantung pada kompleksitas dan kerumitan uraian yang disampaikan dalam latar belakang. Dan yang ketiga, pembatasan masalah. Latar belakang masalah dalam penelitian merupakan suatu objek yang sangat luas dan kompleks. Dengan berbagai pertimbangan, latar belakang perlu dibatasi, antara lain disesuaikan dengan bidang keahlian penelitian, juga pertimbangan apakah objek tersebut merupakan sesuatu yang baru atau sudah banyak dibicarakan orang lain. Dan yang keempat, rumusan masalah. Dalam penelitian kualitatif, masalah sering disebut dengan fokus. Penelitian muncul akibat adanya kesenjangan antara kondisi yang ada di lapangan atau desain dengan harapan yang harus dicapai, deadline atau ketidaksesuaian antara kenyataan dan harapan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayuni Rahma dari kelompok 13. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya teman saya sampaikan, yaitu masih di bagian pendahuluan. Yang kelima itu ada tujuan penelitian. Nah, dalam perspektif paradigmatis, hakikat tujuan utama penelitian kualitatif adalah pemahaman. Untuk mencapai tujuan tersebut, rumusan masalah yang menuntun
arah jalannya. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa tujuan penelitian adalah untuk menjawab masalah, karena tujuan penelitian itu harus sejalan dengan rumusan masalahnya. Yang keenam ada manfaat penelitian. Manfaat adalah kegunaan yang dapat disumbangkan dalam penelitian itu. Uraian tentang manfaat ini hendaknya bersifat spesifik, yaitu yang terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan. Jadi penting untuk dihindarkan uraian yang terlalu umum gitu. Selanjutnya ke slide selanjutnya yaitu kajian teoretik. Pada umumnya kajian teoretik terdiri dari 3 atau 4 bagian, meliputi penelitian yang relevan atau sering disebut dengan kajian pustaka, landasan teori, dan kerangka berpikir. Bila dipandang perlu terutama pada penelitian tindakan dapat ditambahkan dengan hipotesis atau hipotesis tindakan. Ya, yang selanjutnya di sini ada bagian-bagian dari kajian teoretik. Yang pertama, penelitian yang relevan. Nah, ini sumber dari pustaka penelitian yang relevan ini dapat berupa buku referensi, artikel, dan jurnal, makalah dalam seminar, laporan hasil penelitian, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu landasan teori. Uraian tentang landasan teori memuat beberapa teori yang dipakai sebagai rujukan untuk menganalisis data atau masalah penelitian. Landasan teori mengungkapkan aspek-aspek teori yang relevan, yang muhtir. Teori yang dipilih adalah teori yang relevan, yang memadai serta memenuhi syarat kebutuhannya atau syarat kebaharuannya. Yang ketiga itu ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir merupakan bagian gambaran tentang bagaimana setiap variabel yang posisinya yang khusus yang akan dipahami hubungannya gitu, yang keterkaitannya dengan variabel lain, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi seperti itu. Halo, perkenalkan saya Lamtiur Maria, ingin melanjutkan presentasi tentang metode penelitian. Yang pertama adanya sasaran, lokasi, dan waktu penelitian. Berkaitan dengan lokasi penelitian, perlu dijelaskan gambaran singkat tentang tempat penelitian, alamat, nomor telepon, dan fax email. Sementara itu berkaitan dengan waktu penelitian, perlu dijelaskan tentang rentang waktu yang digunakan dari masa persiapan penulisan proposal hingga penulisan laporan penelitiannya. Yang kedua adanya bentuk dan strategi penelitian. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa jenis metodenya yang dapat digunakan, antara lain penelitian deskriptif, etnografi, evaluasi kebijakan, dan tindakan. Yang ketiga adanya data dan sumber data. Menurut Edi Subroto, data penelitian adalah informasi yang terdapat pada segala sesuatu apapun yang menjadi bidang dan sasaran penelitian. Data penelitian dapat digali dan dikumpulkan melalui berbagai sumber data, antara lain dokumen, narasumber, peristiwa, aktivitas, tempat, lokasi, dan benda. Yang keempat adanya teknik sampling. Teknik sampling mengacu pada teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan jenis dan sumber datanya. Teknik yang digunakan biasanya bersifat sampling bertujuan, yaitu purpose sampling, sebab dalam penelitian kualitatif tidak ada niat atau tujuan yang melakukan generalisasi seperti penelitian kuantitatif. Yang kelima adanya teknik pengumpulan data. Pada bagian ini, peneliti perlu menguraikan tentang teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Pemilihan teknik bergantung pada jenis data yang dikumpulkan dan sumber data yang tersedia dalam penelitian. Yang keenam adanya kredibilitas data, validitas, dan reliabilitas. Pada bagian ini, peneliti perlu menguraikan tentang usahanya yang akan ditempuh untuk mendapatkan data yang kredibel. Sebelum informasi dikumpulkan, dapat digunakan sebagai data penelitian.
Yang ketujuh, adanya analisis data. Dengan memperhatikan permasalahan yang telah ditetapkan dalam penelitian, jenis penelitiannya dapat dipilih jenis dan model analisis data yang diterapkan. Sebagian contoh, apabila penelitian dilakukan merupakan studi kasus ganda atau kasusnya lebih dari satu, maka dipilih jenis analisis antar kasus dan sebagainya. Yang kedelapan, adanya jadwal penelitian. Dalam proposal penelitian, tidak semua memerlukan uraian jadwal penelitian. Misalnya penelitian akademik seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Semua tergantung pada gaya lingkungan pada masing-masing lembaganya. Yang kesembilan, adanya daftar pustaka. Dalam daftar pustaka harus dicantumkan secara referensi yang digunakan dalam penelitian, baik berupa bukti jurnal, laporan hasil penelitian, disertasi atau tesis, majalah, makalah, atau sumber lainnya. Sebagai persyaratan kualifikasi akademik yang cukup, pada umumnya ditentukan sebuah karya ilmiah harus memuat daftar pustaka rujukan yang berasal dari sumber-sumber berikut. Adanya daftar pustaka dari jurnal terakreditasi, daftar pustaka dari terbitan luar negeri, daftar pustaka dari buku sumber utama, daftar pustaka dari penelitian yang terdahulu, daftar pustaka yang terbaru. Lalu adanya lampiran-lampiran. Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam proposal antara lain seperti berikut. Adanya surat izin untuk melakukan penelitian, instrumen penelitian seperti kuesioner, petunjuk wawancara, observasi, dan adanya foto-foto dan dokumen yang penting mendukung penelitian tersebut. Kita lanjut ke laporan penelitian. Yang pertama adalah kegiatan akhir sebuah penelitian adalah penyusunan laporan. Melalui laporan penelitian itulah dapat diketahui sebagai kualitas keilmuan suatu peneliti telah dilakukan. Yang B, adanya fungsi laporan penelitian. Tugas peneliti selain harus mampu melakukan pengumpulan data secara lengkap dan valid, analisis data dengan teori yang handal, membahas hasil penelitian dengan model yang tepat. Lalu kita lanjut ke C, penggunaan bahasa dalam laporan karya ilmiah sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa resminya. Kriteria bahasa akademik yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah sebagai berikut. Keragaman bahasa akademik mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang baku, yakni kata-kata, struktur frasa, dan kalimat baku. Demikian pula bahasa akademik ditulis dan mengikuti pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku. Bahasa akademik menggunakan istilah dan terminologi keilmuan. Bersifat denotatif arti yang sebenarnya, bukan dalam arti konotatif arti kias. Lalu kita lanjut ke D, struktur laporan penelitian kualitatif. Adanya struktur laporan penelitian terdiri dari 3 bagian, yakni bagian awal dan pendahulu, bagian inti, dan bagian akhir atau penyundah. Yang pertama, adanya bagian awal laporan penelitian atau pendahulu. Sampul, halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, prakata dan kata pengantar, abstrak dalam bahasa Indonesia, abstrak dalam bahasa Inggris, daftar isi, daftar label, daftar gambar, daftar singkatan, dan daftar lampiran. Bab yang kedua adalah kajian teoretik, meliputi penelitian yang relevan, landasan teori, kerangka berpikir. Yang bab ketiga adalah metode penelitian, meliputi lokasi dan waktu penelitian, bentuk dan strategi penelitian, data, sumber data, teknik sampling, teknik pengumpulan data, pemeriksaan kredibilitas data, teknik analisa data. Baiklah, nama saya Dia Sinta Putri. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 13.
yaitu mengenai struktur laporan penelitian kualitatif. 1. Bagian awal laporan penelitian atau pendahulu. Bagian awal laporan penelitian pada umumnya meliputi sampul, halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, rakataran kata pengantar, abstrak dalam bahasa Indonesia, abstrak dalam bahasa Inggris, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan, daftar lampiran. 2. Bagian inti laporan penelitian meliputi bab 1 pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, sistematika laporan penelitian. Selanjutnya bab 2 kajian teoretik meliputi penelitian yang relevan, landasan teori, kerangka berpikir. Selanjutnya bab 3 metode penelitian meliputi lokasi dan waktu penelitian, misalnya lokasinya di mana dan juga waktunya kapan gitu, bentuk dan strategi penelitian data, sumber data, teknik sampling, dan juga teknik pengumpulan data, pemeriksaan kredibilitas data, dan teknis analisis data. Selanjutnya bab 4 hasil penelitian dan pembahasan meliputi deskripsi data dengan sub-sub bab sesuai banyaknya masalah yang dikaji. Pembahasan dengan sub-sub bab sesuai jumlah kelompok data yang ditemukan. Dan juga bab 5 meliputi penutup, kesimpulan, identifikasi, dan saran. Selanjutnya format proposal penelitian kualitatif. Bab 1, bab 2, bab 3. Nah, sekarang kita masuk ke bab 1 dulu. Apa aja sih gitu? Yang bab 1 itu meliputi pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, bisa dari masalah yang ada maupun dari potensi yang ada tetapi belum terpakai. Fokus penelitian, pertanyaan, peneliti rumusan masalah. Pertanyaan atau rumusan masalah misalnya menggunakan apa, bagaimana, kapan gitu. Tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian. Sedangkan bab 2 meliputi kajian teori. Itu deskripsi konseptual, teori yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, bagan konsep yang berkaitan dengan rumus masalah. Dan bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yang kita bahas dalam metodologi penelitian, tempat penelitian, desain penelitian. Desain penelitian terbagi dari jenis dari penelitian kualitatif, subjek dan informasi penelitian, sumber data meliputi data primer dan atau data sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik analisis data harus sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Sedangkan format laporan penelitian kualitatif hampir sama sih. Nah, yang bab 1 meliputi latar belakang, dapat diperoleh dari masalah yang ada, dari potensi yang ada tetapi belum dipakai, seperti yang tadi juga. Dan selanjutnya fokus penelitian atau pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, kata tanya yang kita pakai misalnya apa, gimana, bagaimana gitu. Atau fenomena yang ada di variabel atau di lokasi tersebut menggunakan tanda tanya. Tujuan penelitian, manfaat dari hasil penelitian. Bab 2 meliputi kajian teori. Itu deskripsi konseptual, hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir maksudnya. Bab 3 yang kita kaji itu metodologi penelitian. Itu tempat penelitian, kita tempatnya di mana, apa di sekolah, apa di kantor, apa di perusahaan gitu. Basic penelitian. Informasi penelitian, sumber data, sumbernya dari mana, bisa dari data langsung ke lapangan, bisa dari wawancara gitu. Teknik pengumpulan data, teknis analisis data. Sedangkan di bab 4
ya temuan penelitian, yaitu hasil dari penelitian tadi, pembahasan. Dan di bab 5 meliputi simpulan dan saran. Daftar pustaka meliputi lampiran. 1. Izin penelitian, misalnya izin ke tempat kantor atau ke sekolah tadi gitu. Pedoman, misalnya pedoman kita melalui wawancara, observasi langsung, atau dokumentasi melalui angket ataupun pertanyaan-pertanyaan lain gitu. Data mentah hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, analisis data, bukti uji usaha data. Yang ketiga, bagian akhir laporan peneliti atau penyudah. Bagian akhir atau penyudah pada umumnya terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran, misalnya surat izin penelitian, catatan lapangan, instrumen penelitian, foto kita yang kita teliti tadi di lapangan gitu, dan dokumen penting pendukung penelitian lainnya. Sedangkan bagian akhir laporan penelitian atau penyudah meliputi halaman sampul luar. Selanjutnya halaman judul atau sampul dalam, dan lembar pengesahan, pernyataan keaslian, prakata dan kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar bagan, dan intisari abstrak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dari kelompok 13. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya dengan Yulida Esther Romastamaha. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu bagian pendahuluan. Pada bagian inti yang pertama adalah bab 1 yang berisi tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub-sub, yaitu sebagai berikut: latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika laporan penelitian. Sistematika penulisan laporan penelitian tidak sama dengan daftar isi. Sistematika laporan merupakan urutan secara runtut laporan penelitian yang akan ditulis dari pendahuluan, metode, tinjauan pustaka, landasan teori dan kerangka berpikir, proses pengumpulan dan analisis data, hingga penutup serta daftar pustaka. Sistematika laporan ini dikemukakan agar pembaca dapat memperoleh gambaran selintas tentang isi secara keseluruhan dan urutan penyajian laporan dengan cepat. Berikutnya adalah kajian teoritik. Pada bagian inti selanjutnya adalah bab 2 yang berisi tentang kajian teoritik, terdiri atas 3 subbab berikut ini, yaitu penelitian yang relevan, landasan teori, dan kerangka berpikir. Berikutnya, metode penelitian. Bagian inti selanjutnya adalah bab 3 yang berisi tentang metode penelitian. Hal-hal yang perlu disampaikan dalam bab ini meliputi subbab berikut ini, yaitu lokasi dan waktu penelitian, objek kajian, strategi dan metode penelitian yang berisikan data, sumber data, teknik sampling, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data atau validitas data, dan teknik analisis data. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Pada inti selanjutnya adalah bab 4 yang berisi hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini perlu dijabarkan deskripsi dan pembahasannya. Di sini kami akan menerangkan lebih lanjut mengenai deskripsi data dan pembahasannya, yaitu deskripsi data. Pada bagian ini perlu diuraikan pokok-pokok data yang ditemukan dalam proses penggalian data di lapangan atau dalam pustaka kajian. Urutan penyajian datanya sesuai dengan urutan rumusan masa yang telah dirumuskan. Pembahasan atau analisis. Dalam pembahasan atau analisis data ini, keseluruhan data baik yang diperoleh melalui sumber primer maupun sekunder digabungkan dengan pemahaman dan penjelasan peneliti sebagai proses interpretasi sehingga menghasilkan makna-makna yang baru. Menurut Steg 2009, dalam studi kasus analisis ini berkaitan dengan intensitas
perhatian peneliti pada kasus yang dikaji secara keseluruhan. Konsentrasi peneliti selain kepada observasi juga kepada 3 macam makna, meliputi makna lokal, prediksi, dan konsekuensi. Makna lokal berkaitan dengan objek yang ada pada umumnya. Makna prediksi berkaitan dengan kompetensi peneliti dalam menginterpretasikan objek, sedangkan makna konsekuensi berkaitan dengan pembaca dan risiko atas terjadinya kedua jenis makna yang lainnya. Dari hubungan ketiga makna tersebut itulah lahir makna reflektif. Makna inilah yang selanjutnya menuntun peneliti kepada temuan hasil penelitian. Sementara itu, dalam penelitian Ground, menurut Kutaratna 2010, melalui analisis data inilah akan ditemukan teori baru, yaitu cara-cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sejenis. Penutup. Bagian inti yang terakhir adalah penutup. Pada bagian ini ada 3 subbab penting yang perlu ditampilkan, meliputi simpulan, implikasi, dan saran. Penjelasannya sebagai berikut. Simpulan. Sebagai penutup laporan penelitian disampaikan simpulan. Sebagai ringkasan dari uraian, simpulan harus mewakili uraian disimpulkan. Apabila ada pembaca yang tidak sempat membaca uraian secara keseluruhan, simpulan merupakan satu-satunya pilihan untuk mengetahui pokok-pokok isi secara keseluruhan. Simpulan harus konsisten dengan rumusan masalah dan kerangka berpikir, serta bagaimana masalah tersebut dipecahkan. Simpulan ditarik dari pembuktian dengan pokok masalah. Tidak dibenarkan jika sesuatu yang tidak dibahas dalam analisis lalu disimpulkan. Simpulan dapat juga memuat uraian yang menunjukkan proses pemikiran untuk sampai pada simpulan. Simpulan hendaknya ditulis dalam kalimat yang jelas dan diurutkan nomornya sesuai dengan masalah yang dikaji. Berikut pembahasannya. Apabila masalah yang dikaji dalam penelitian ada 4 macam, maka simpulan pokok yang ditarik dan dirumuskan juga terfokus pada 4 masalah tersebut. Simpulan hendaknya disampaikan dengan bahasa yang efisien dan efektif. Simpulan tidak lagi menjelaskan teori, metode, dan tidak menggunakan rujukan, tabel, diagram, dan grafik. Simpulan disampaikan dengan narasi dalam beberapa halaman, antara 3-5 halaman saja. Implikasi yaitu gambaran bagaimana konsekuensi logis dari hasil penelitian itu bila ditetapkan dalam kehidupan. Dalam dunia pendidikan, implikasi pada umumnya berisi tentang bagaimana penerapan hasil penelitian dalam proses pembelajaran maupun penentuan kebijakan. Implikasi hendaknya ditulis dalam kalimat yang jelas dan diurutkan nomornya sesuai dengan masalah yang dikaji dan simpulan yang ditarik. Apabila masalah yang dikaji dalam penelitian ada 4 macam, maka implikasi yang dirumuskan juga terfokus pada 4 masalah tersebut. Saran. Dalam penelitian, rumusan masalah, manfaat, simpulan, dan saran tidak dapat dipisahkan. Apabila simpulan berkaitan dengan hasil penelitian, saran adalah tindak lanjut yang perlu dilakukan. Agar saran dapat direalisasikan dalam kehidupan yang sesungguhnya, perlu disampaikan dalam pernyataan bersifat operasional. Rumusan dalam saran harus menunjukkan apa yang sebaiknya dilakukan, siapa yang melakukannya, sehingga hasil penelitian benar-benar bermanfaat baik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap kehidupan masyarakat. Seyogyanya, saran disampaikan melalui kalimat-kalimat yang mendorong pemikiran atau sesuatu yang bersifat kondisional. Saran perlu ditulis dengan jelas dan menyebutkan secara eksplisit apa dan siapa subjek yang dituju serta menghindari pernyataan yang bersifat menggurui. Sebagaimana manfaat penelitian, saran perlu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu saran akademis dan saran praktis. Saran akademis berkaitan dengan prasyarat ilmiah, seperti temuan teori dan metode, termasuk hasil penelitian. Misalnya, saran untuk menguji teori yang ditemukan terhadap objek yang lain. Saran akademis juga dapat disampaikan berkaitan dengan alasan tertentu yang belum bisa dilakukan dalam penelitian. Padahal masalah itu sangat penting,
sehingga diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain. Sementara itu, saran praktis dapat ditunjukkan kepada lembaga tertentu dalam mengambil kebijakan atau kepada kelompok tertentu, individu, atau bahkan kepada masyarakat pada umumnya. Melalui pola penulisan simpulan, implikasi, dan saran dengan teknik yang benar, diharapkan alur pemikiran logis dan runtut dalam laporan penelitian dapat lebih jelas, spesifik, dan lebih terfokus. Selain itu juga lebih mudah untuk diikuti dan dipahami pembacanya. Berikutnya adalah bagian akhir atau penyudah. Pada bagian akhir laporan penelitian berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Penjelasannya sebagai berikut. 1. Daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua acuan yang dirujuk dalam uraian naskah baik berupa buku, artikel, skripsi, tesis, disertasi, atau laporan penelitian dan rujukan lainnya yang diterbitkan dalam jurnal atau majalah ilmiah, media massa cetak maupun elektronik, yang diunduh dari internet maupun yang langsung dibaca dalam bentuk hard copy-nya. Yang penting diperhatikan bahwa hanya pustaka yang dirujuk dalam uraian naskah saja yang harus dicantumkan dalam daftar pustaka. 2. Lampiran-lampiran. Lampiran biasanya berisi catatan lapangan, instrumen penelitian, dan keterangan lain yang diperlukan yang berfungsi untuk melengkapi uraian naskah pada laporan penelitian. Kecermatan dan kelengkapan dalam menyajikan laporan merupakan indikator yang dapat menunjukkan kualitas atau mutu yang baik dari penelitian secara keseluruhan. Untuk dapat menyusun laporan penelitian yang berkualitas baik dibutuhkan kecermatan, kemahiran, dan kapasitas keilmuan yang mencukupi dari penyusunnya. Karena itu, teknik penulisan laporan dengan baik perlu dipelajari. 3. Glosarium. Glosarium sering diartikan dengan kamus yang ringkas, sebab hanya berkaitan dengan bidang tertentu. Dalam karya ilmiah diperlukan penulisan glosarium untuk menjelaskan istilah-istilah kunci dan istilah lain yang mungkin sulit dipahami pembaca, seperti istilah asing atau daerah yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Penjelasan tentang makna istilah-istilah khusus yang berkaitan dengan objek dan istilah yang asing atau daerah itu sangat penting fungsinya bagi pembaca yang berlatar belakang dari bidang ilmu lain. Seperti kamus pada umumnya, istilah-istilah dalam glosarium juga disusun secara alfabetis. Setiap istilah dijelaskan dengan kata-kata lugas sehingga mudah dimengerti. Glosarium diletakkan pada bagian belakang karya ilmiah setelah daftar pustaka dan lampiran agar tidak mengganggu pembaca dan berdekatan dengan pelengkap penjelas lainnya seperti daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta indeks. 4. Indeks. Indeks adalah petunjuk kepada pembaca untuk cepat menemukan sebuah kata dan mengetahui berapa kali kata tersebut digunakan dalam naskah yang dibaca. Indeks disusun secara alfabetis dan ditulis dalam 2 deret yang dicetak dalam 1 halaman. Dalam indeks dicantumkan halaman, oleh sebab itu indeks disusun setelah karya ilmiah itu selesai ditulis, dicetak atau diterbitkan agar halamannya tidak berubah lagi. Indeks dibedakan menjadi 2 macam, yaitu indeks nama dan subjek. Indeks nama terdiri dari urutan nama penulis buku yang dirujuk atau yang tertulis dalam teks. Indeks subjek adalah urutan pokok permasalahan yang dibicarakan dalam analisis. Pada umumnya, penulisan indeks dapat memilih salah satu macam saja, baik indeks pengarang ataupun indeks subjek. Terakhir, paparan dari materi kelompok kami, yaitu rangkuman. Proposal penelitian merupakan cetak biru dari keseluruhan proses penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, proposal penelitian sesungguhnya sangat menentukan apakah penelitian yang akan dilakukan itu layak atau tidak. Sehubungan dengan hal tersebut,
Penyusunan proposal penelitian harus dilakukan secara cermat serta memenuhi kaidah ilmiah dan administratif yang disyaratkan. Persyaratan kaidah ilmiah dalam penyusunan proposal penelitian hakikatnya bergantung pada tingkat kedalaman penelitian itu sendiri, sedangkan persyaratan administratif ditentukan oleh lembaga atau institusi yang berkepentingan dengan pelaksanaan penelitian itu. Kaidah ilmiah dan persyaratan administratif inilah yang menyebabkan format proposal penelitian berbeda kategorinya untuk tujuan penelitian yang berbeda-beda. Jadi perbedaan utama antara proposal yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif adalah terletak pada kuantitatif proposalnya spesifik dan sudah baku, dan yang kualitatif masih bersifat umum dan sementara. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.